Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita siang hari ini dapat berkumpul di sebuah tempat yang mulia untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita semua pahala, dan semoga kelak amal ini bisa menjadi peneman kita ketika kita sudah berkalang tanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tertarik ketika saya membaca sebuah hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam katakan, "Man yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Man yada', barang siapa yang ketika di bulan Ramadan tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan dusta atau perkataan curang dan perbuatan curang, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Jadi puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari perbuatan curang dan perkataan-perkataan yang curang. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, patut disimak dan menarik ketika Nabi katakan al-qaula zur. Nabi mengedepankan perkataan curang daripada perbuatan curang. Kenapa demikian? Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hal kejelekan, kemaksiatan, dosa dan kezaliman itu muaranya berasal dari satu, yaitu lisan. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan, pada setiap hari seluruh anggota badan itu berkata kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau wahai lisan kepada Allah. Fa innama nahnu bik, maka sesungguhnya kita anggota badan itu ngikutin kamu wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, apabila engkau lurus wahai lisan, maka kita bisa lurus. Wa in wajajta wajajna, apabila kau lisan bengkok, suka berkata kotor, suka berbuat curang, suka berdusta, maka kita pasti akan melakukan yang semisalnya. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber muara dari segala dosa adalah lisan. Maka tidak heran Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan saking pentingnya perkara lisan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya seseorang ada yang mengucapkan satu kata, la yulqi laha balan, yang mana dia anggap perkataan itu sepele, tapi di sisi Allah perkataan itu sangatlah agung dan besar, sangatlah mengkhawatirkan. Yahwi biha finnari sab'ina kharifa, ternyata dengan perkataan sepele tersebut ia tersungkur ke neraka sejauh 70 tahun perjalanan.
Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan lisan. Boleh jadi kita bercanda, akan tapi bercanda dalam koridor dan batas-batas syar'i. Dan boleh jadi dengan perkataan baik seseorang itu dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui pentingnya kita untuk berbicara baik, terlebih di bulan Ramadan ini. Kalau kita nggak bisa berbicara baik, puasa kita tetap sah, tapi kita tidak dapat pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bagaimana Allah berikan pahala bagi orang yang berpuasa sangat luar biasa banyak. Bahkan sampai-sampai disebutkan Allah lah yang membalas pahala puasa, dan pahalanya orang berpuasa itu tidak terbatas. Tapi hadirin yang Allah muliakan, tahukah Anda ternyata ada hal yang bisa membatalkan pahala puasa tersebut, yaitu berkata dusta, atau berkata curang, atau berkata kotor dan kasar. Oleh karena itu hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim wajib untuk berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, ia harus diam. Nabi katakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka dia harus berkata baik atau diam. Maka hukumnya berkata baik itu adalah wajib. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, terkait tentang berkata baik ini, tentu ada sebuah ujian, di mana ketika orang kita ajak berbuat baik, ternyata dia membalas dengan balasan yang buruk, berkata kotor. Bapak-bapak di sini ada yang demikian, Pak? Kita ngomong baik-baik, dibalasnya kasar. Pernah, Pak? Pernah. Sakit hati enggak? Sakit hati enggak, Pak? Sakit. Ya. Terkadang kita emosi ketika dibicarakan kotor, ya. Kita membalas dengan yang semisalnya. Maka ingatlah bahwasanya Islam itu memiliki sebuah pondasi, sebuah akar bagaimana kita menghadapi perkataan kotor orang, perkataan yang menyakiti hati kita, entah dari teman kita, atasan kita, atau bawahan kita. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi perkataan tersebut, terlebih dari keluarga kita yang kita sayang. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat. Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan, balaslah perbuatan orang yang buruk itu dengan perbuatan baik. Kalau orang ngomong kotor dan kasar kepada kita, kita tidak boleh ikut-ikutan dengan dia. Kata Allah, innakum idzam mithluhum. Kalau kita sama-sama berkata kotor, nggak ada bedanya antara kita dan mereka yang berakhlak buruk. Tapi balaslah dengan yang baik. Membalas yang baik itu susah apa gampang, Pak? Susah apa gampang? Hah? Susah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu, ya. Kalau kita disakiti, dikatain padahal kita sudah berusaha terbaik, tidak dianggap usaha kita, rasa kurang ataupun dicela ataupun difitnah dan yang lainnya, Allah faham ketika kita harus berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim tersebut terasa berat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tersebut, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidak ada yang bisa membalas kejelekan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang Allah berikan dia title penyabar. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, di situ ada ibu-ibu juga enggak? Ada.
Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita pengen tahu kita itu penyabar apa enggak. Bukan ketika orang berbuat baik kepada kita, kita lantas berbuat baik. Semua orang bisa. Tapi definisi sabar yang Allah akan sematkan kepada hambanya dengan firman-Nya, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, adalah tatkala kita disakiti orang, adalah tatkala kita dizolimi orang, adalah tatkala kita dibalas dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Maka ketika kita membalas kejelekan orang dengan kebaikan, dengan senyum, dengan masih bertutur kata yang baik, terlebih di bulan Ramadan, ada orang yang buat emosi mancing-mancing, jangan dikubris, tetaplah berbuat baik, ingat pahala kita akan terhapus, ya. Maka orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan, dia pasti adalah orang yang penyabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan orang yang demikian akan mendapatkan hadzin azim. Para ulama mengatakan artinya adalah surga. Jadi kita bisa mengaca pada diri kita. Ketika kita dikasari sama orang, mampukah kita untuk berbuat baik? Ketika kita mampu, maka bersyukur dan mensyukurlah kepada nikmat Allah, karena hakikatnya kita adalah orang penyabar. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat baik, berkata baik, lantas dikecewakan orang, ibarat kata pepatah, air susu dibalas dengan air apa Pak? Air tuba. Kecewa enggak? Kecewa. Sakit hati luar biasa. Lalu apa obatnya, hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang Allah muliakan, ketika kita berbuat baik, tujuan kita itu bukan manusia, tapi tujuan kita siapa? Allah. Ketika orang berbuat baik, tujuannya manusia. Saya berbuat baik sama fulan, berharap dia nanti ada tata krama dengan saya dengan mengucapkan terima kasih. Ternyata dia tidak mengucapkan terima kasih. Muncul kecewa apa tidak Pak? Kecewa. Karena niatnya bukan Allah. Akan tapi ketika kita berbuat baik, niatkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari manusia. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, saya berikan contoh seperti ini. Nama antum siapa? Khairuddin. Oh, Arifin. Arifin siapa? Muhammad Arifin. Muhammad Arifin, ya. Misalkan pengen kuliah di Universitas Madinah misalkan. Kemudian tujuan utamanya di Universitas Madinah. Kemudian dia iseng daftar di universitas yang lain. Ketika ia diterima di Madinah, tidak diterima di universitas lain, kecewa apa enggak? Kecewa apa enggak Pak? Enggak kecewa. Karena tujuan utamanya apa? Tercapai. Tapi ketika ia daftar di Universitas Madinah misalkan, kemudian daftar di universitas lain, iseng. Ternyata di kampus yang ia isengin keterima, padahal jawabnya asal-asalan. Tapi kemudian di kampus Madinah tidak keterima. Kecewa apa enggak Pak? Kecewa sangat besar. Begitu juga ketika kita berbuat baik, berkata baik sama manusia. Ketika kita tujuannya Allah Subhanahu wa taala, ini orang mau memfitnah kita, mau dolim sama kita, bukan urusan kita. Kita nggak bakal sakit hati, karena tujuan kita sudah tercapai, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita
dibuat atau diperbuat buruk, kita tetap berbuat baik. Karena tujuan kita bukan manusia, yaitu tujuan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga misalkan menjelang momen Lebaran, ya, misalkan adik kita nggak mau ziarah ke kita. Kalau kita tujuannya manusia, kita nggak bakal mau ziarah adik kita, karena kita merasa lebih tua. Sang adik harus memulai ziarah dahulu, hampir ke rumah saya. Tapi kalau tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah ibadah karena Allah, ziarah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semua akan terasa ringan dan tidak akan pernah menimbulkan kekecewaan. Maka barang siapa yang mendapatkan kekecewaan karena sejatinya ia terlalu berharap kepada manusia, maka ketika kita berkata baik, itu bukan karena harapan kepada manusia, tapi harapannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, siapakah orang yang paling berhak, ya, orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik dan berkata baik dengannya? Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, banyak sekali majalah-majalah di luar, koran-koran menobatkan si fulan dan fulanah manusia terbaik, lelaki terbaik, lelaki idaman terbaik, wanita terbaik, dengan versi-versi tertentu. Sungguh sejatinya Islam itu sudah mengatur siapakah laki-laki yang terbaik tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Jadi ketika kita pengen tahu nih orang baik apa enggak, tutur katanya baik apa enggak, bukan tanya sama temen gengnya, bukan tanya sama teman seperkumpulannya. Tuh, tanya sama siapa? Yang di rumah siapa, Pak? Istrinya. Tanya kepada siapa? Istrinya. Tanya kepada anak-anaknya. Ini orang kalau di rumah berkatanya baik apa buruk? Karena orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Kalau misalkan istrinya pernah berkata kasar, jangan dibalas dengan kasar. Karena kata Nabi, rifqon bil qawarir, lembutlah kalian dengan kaca-kaca, yaitu perempuan. Maka ketika pasangan kita ngegas, kita harus ngerem, kita harus membalas dengan kebaikan. Jangan ikut-ikutan ngegas, harus ada rem di dalam, harus ada yang ngalah untuk tidak berbuat kasar. Hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain daripada pasangan kita yang paling berhak mendapatkan perkataan baik, jangan lupa kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah menarik yang diabadikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Tarikh Baghdad. Bapak-bapak pernah mendengar nama Abu Hanifah? Pernah? Siapa itu Abu Hanifah? Imam besar 4 madhab. Suatu ketika diriwayatkan Hanathat Ummu Abi Hanifah, ibunya Abu Hanifah itu bersumpah, kemudian ia melanggar sumpahnya. Kemudian ibunya Abu Hanifah tanya kepada anaknya, wahai anakku, aku telah melanggar sumpah, lantas apa yang harus aku lakukan? Maka Abu Hanifah mengatakan, ibuku, engkau harus melakukan ini dan ini. Kemudian ibunya mengatakan, la ardo illa bima yaqulu Zur'ata al-Qas. Oh, kamu jawabannya kayak gini, nak. Aku enggak serak dengan jawabanmu, kecuali kalau kita bertanya kepada seseorang yang bernama Zur'ah. Siapa namanya, Pak? Zur'ah. Bapak-bapak tahu siapa itu Zur'ah? Zur'ah itu memiliki julukan Al-Qas. Apa itu Qas? Sering kisah, ahli atau tukang cerita. Jadi di sana di Kufah itu ada sebuah masjid yang dinisbatkan kepada si Zur'ah karena dia ahli cerita. Dan tentu keilmuannya jauh daripada Abu Hanifah.
Tapi lihatlah tawadhu'nya Abu Hanifah di hadapan ibunya. Abu Hanifah tidak mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, aku tuh lebih alim daripada Zur'ah. Aku sudah spesialis dalam bidang fikih. Sedangkan Zur'ah adalah tukang cerita. Tidak demikian. Tapi kemudian Abu Hanifah dengan tawadhu'nya dibawa itu ibu ke hadapan Zur'ah. Ketika sampai di rumah Zur'ah, Pak, si Zur'ah kaget. Loh, ini ibu sama imam besar madhab, ya, imam besar madhab datang sama ibunya datang. Zur'ah kaget, gemeter dia. Terus tanya, ada hajat apa wahai ibunda? Kemudian ibunda itu bertanya, bagaimana ketika aku melanggar sumpahku? Si Zur'ah langsung mengatakan, tas'aluni wa fika faqihul Kufah. Wahai ibunda, kamu jangan bercanda. Bagaimana engkau bisa bertanya kepadaku tentang perihal fikih, sedangkan di samping kamu, anak kamu itu masternya fikih, ahlinya fikih. Tapi lihat bagaimana tawadhunya Abu Hanifah di hadapan ibunya. Wahai Zur'ah, katakanlah jawabannya dan katakanlah apa yang harus dia lakukan. Maka berkatalah Zur'ah, al-qaulu kama yaqulu Abu Hanifah. Perkataanku sama dengan perkataan Abu Hanifah. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling berhak kita berlemah lembut, tidak kita congkak atau kita tidak merasa besar, adalah kedua orang tua kita. Ridho mereka adalah keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Selama perkara itu bukan perkara yang terlarang, maka kita tidak boleh menyelisih perkataan mereka. Ketika kita sampai di rumah, kemudian ibu pengen misalkan jalan kemana, selama itu perkara yang mubah, maka kita hantarkan, karena boleh jadi itu adalah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain kepada kedua orang tua, kita wajib berkata baik juga dengan istri kita, anak-anak kita, terlebih di bulan Ramadan. Ketika muncul hal-hal yang tidak kita sukai, maka lihatlah kebaikan-kebaikan dari istri kita. Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kita membenci akhlak istri kita beberapa hal, akan tetapi kita mencintai akhlak-akhlak yang lain. Bukankah itu yang menjadikan kita melamar istri-istri kita? Maka dengan itulah kita abadikan momen pernikahan dengan mengingat kebaikan pasangan kita. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muncul hal-hal yang tidak kita sukai dari istri kita atau dari pasangan kita, maka berikanlah nasihat. Tidak boleh berkata kasar ataupun kotor. Nabi mengatakan, wala tuqabbih, jangan cela istrimu, jangan jelek-jelekkan, tapi berikanlah nasihat-nasihat yang terbaik, terlebih di bulan Ramadan ini. Dan hindarilah perdebatan dengan pasangan kita. Rasulullah SAW katakan, ya, wa in jadalaka faqul inni shaim. Apabila ada orang yang pengen debat kepadamu, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan, yaitu terkait bahwasanya lisan perlu kita jaga di bulan Ramadan ini. Terlebih ketika kita berbicara kepada bapak ibu kita, keluarga kita, maka kita bisa lebih menjaga lisan kita. Dan ingat, lisan itu ketika belum keluar, kita itu memilikinya. Kita yang menawan lisan tersebut. Akan tapi ketika lisan sudah keluar, kata sudah terucap, maka ucapan tersebutlah yang menawan kita. Maka nikmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berucap, sebelum kita mengetik sebuah komentar, maka pastikanlah komentar tersebut adalah komentar yang baik. Jangan sampai komentar tersebut atau sharingan tersebut bisa menjadi dosa jariah kita ketika kita sudah berkalang tanah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.